kami yakin bahwa rasa sukacita ini juga di kabupaten-kabupaten lain di tanah Papua Pegunungan. Itu adalah satu ucapan terima kasih, apresiasi, dan itu menjadi sebuah landasan bagi kami juga secara pribadi dan secara kedinasan, lebih memberikan sebuah rasa optimisme, sebuah semangat untuk terus membangun rumah besar, Honai besar Provinsi Papua Pegunungan ini. Yang kedua, kami yakin bahwa kita bisa bersama-sama sesuai dengan tagline kita ya, maju bersama untuk kemajuan Papua Pegunungan. Kita ingin bahwa sebagai sebuah provinsi yang baru, ini adalah provinsi baru, sama seperti seorang bayi itu baru lahir, baru 1 tahun 5 hari. Jadi sebuah provinsi, sebuah daerah otonom baru yang baru lahir, tentu ada proses bagaimana sebuah bayi ini tumbuh, kemudian mempersiapkan semua hal, mempersiapkan dari sisi kelembagaan, dari struktur badan organisasi, badan sebuah organisasi, bagi membangun sumber daya manusia, menata sumber daya manusia yang ada di kelembagaan, baik di kelembagaan eksekutif, di OPD, di kelembagaan legislatif, di lembaga representasi kultural di MRP, maupun juga lembaga-lembaga yang lain, termasuk di DPRP, termasuk di lembaga angkatan. Jadi memang menata kelembagaan pemerintahan ini kan adalah eksekutif dan legislatif, kita akan menjadi tugas kita. Kemudian juga yang kedua tentu mempersiapkan proses pelayanan pembangunan. Tanda daripada proses pelayanan pembangunan itu adalah hadirnya sentra sarana prasarana pemerintahan baru, yaitu kantor gubernur, kantor DPRD, MRP, dan prasarana-prasarana yang lain. Itu adalah tanda kehadiran negara di provinsi ini, sehingga kami akan ada melaksanakan beberapa hal, menyelesaikan beberapa dokumen perencanaan, menyiapkan kerangka besaran pembiayaan tahun ini, tahun depan, tahun 2025 atau 5 tahun ke depan. Kemudian juga mulai proses pengisian sumber daya manusia, itu menjadi tugas pokok di awal transisi. Ya, terakhir adalah tentu kehadiran sebuah provinsi baru, rumah baru kita Papua Pegunungan ini adalah makna untuk redistribusi pembangunan, supaya pembangunan bisa merata, tidak hanya di tanah Papua 6 rumah baru ini, tetapi ada distribusi pembangunan yang merata di 8 kabupaten yang ada di tanah Papua Pegunungan. Kami yakin bahwa para bupati telah memiliki rekam jejak dalam melakukan pelayanan, dan kami yakin banyak cerita-cerita yang berhasil dari setiap bupati memiliki terobosan, inovasi kebijakan yang nanti kita akan bahas. Ada hal yang kita akan lanjutkan, ada hal yang harus kita tingkatkan, dan masing-masing kabupaten memiliki kompetisi keunggulan sendiri di tanah Papua Pegunungan ini. Bapak izin terkait dengan raker para bupati sementara, apakah yang menjadi fokus salah satu terkait dengan NPAD, Pak? Ya, itu tentu salah satu, karena itu menjadi bagian di dalam persiapan kelembagaan pemerintahan hadir dengan DPRP, baik di provinsi maupun di kabupaten. Maka itu tentu melalui proses pesta demokrasi ya, pemilih rakyat. Dan ini kan adalah pesta kita bersama. Jadi tadi kami sampaikan kita harus juga saling baku tolong, saling kerjasama, saling kolaborasi, baik ada kontribusi dari APBN kepada KPU, kepada Bawaslu, begitu juga ada kontribusi APBD untuk KPU maupun Bawaslu, dan juga proses pilkada dan layanan lain. Dan terakhir kami yakin masyarakat Papua Pegunungan yang begitu tinggi peradabannya dalam sejarah panjang leluhur-leluhur di Papua Pegunungan, kami terus akan melanjutkan memberikan penghormatan terhadap lembaga masyarakat adat yang dalam hal ini LMA, dan juga tokoh-tokoh adat untuk kita bahu baik dari masyarakat adat dengan seluruh jaringannya, dan juga tentu berbagai simbol-simbol sosial yang lain, supaya kita semua baku tolong untuk membangun rumah baru kita ini. Terima kasih, Bapak.